Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat pada saat kalian melihat tayangan video kali ini. Saya Dr. Penny akan mengajak kalian bersama-sama mempelajari sebuah tema tentang tubuh ideal remaja. Pada usia saat sekarang di mana kalian sudah mulai beranjak menjadi dewasa atau menjadi remaja, kalian sering memikirkan bahwa tubuh ideal seperti apakah yang harusnya kalian miliki. Kalian sering berpikir mungkin apakah saat ini badan saya terlalu kurus, apakah terlalu gemuk, atau juga mungkin terlalu tinggi atau terlalu pendek. Nah, sekarang kita ikuti sama-sama ya tentang tubuh ideal remaja. Ada yang disebut sebagai body image. Body image itu artinya bayangan dari sebuah bentuk tubuh. Nah, body image itu sendiri adalah satu hal yang menjadi prioritas remaja pada umumnya. Mereka hanya memikirkan tubuhnya harusnya langsing, harusnya tinggi, harusnya menarik dan sebagainya, sehingga menurut mereka tubuh yang ideal, wajah yang cantik atau wajah yang ganteng itu akan membuat mereka disukai oleh teman-teman sebayanya. Padahal pertemanan itu tidak hanya dilandasi oleh fisik, tetapi akhlak kalian, adab kalian selama berteman dengan teman-teman yang lain itu akan membuat persahabatan kalian menjadi lebih awet dibandingkan dengan hanya sekedar berteman dari fisiknya saja. Nah, ternyata body image ini memang menjadi karakteristik kalian kaum remaja, karena kalian sudah mulai merasakan perlu punya tubuh ideal. Kalian sering tidak puas dengan tubuh kalian sendiri. Nah, selain itu pada masa remaja juga ada masa pubertas, di mana ada terjadinya peralihan dari anak-anak menjadi remaja, di mana ada perubahan hormonal dan sebagainya. Itu adalah karakteristik dari remaja. Dan beberapa kasus muncul gangguan makan. Ini biasanya karena kalian memandang sebuah badan yang kalian idam-idamkan itu harusnya tidak gendut atau harusnya tinggi. Jadi akhirnya kalian mencoba untuk mengurangi makan atau mulai diet tetapi tidak tepat. Akibatnya pencernaan atau gangguan makan kalian yang seringkali terganggu. Ya, nah ternyata remaja itu butuh gizi yang banyak. Kenapa? Karena pada masa remaja itu ternyata dia butuh energi. Ya, energi itu sangat diperlukan atau dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk pertumbuhan dan aktivitas yang meningkat pada usia tersebut. Jadi pada saat usia kalian, usia remaja, energi kalian sangat-sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam jumlah banyak. Yang kedua adalah protein. Dilihat secara total, kebutuhan protein itu sangat meningkat juga. Karena apa? Pada masa remaja, kalian butuh peningkatan atau pembentukan massa otot. Biasanya massa otot ini dibentuk dari asupan protein yang kalian makan. Kemudian kebutuhan eritrosit dan mioglobin yang banyak, serta adanya perubahan hormonal. Nah, ini kalian juga butuh gizi atau butuh asupan yang baik. Vitamin. Nah, pada saat kalian tumbuh, kalian juga memerlukan banyak vitamin. Vitamin yang pada umumnya vitamin itu sebenarnya dibutuhkan tidak dalam jumlah banyak, tetapi harus ada. Vitamin-vitamin yang dibutuhkan itu diantaranya adalah vitamin B. Dia diperlukan dalam jumlah cukup. Tidak ada yang menyarankan vitamin itu dalam jumlah berlebih. Dia hanya dibutuhkan dalam jumlah cukup. Vitamin D. Nah, vitamin D ini bisa juga dari makanan, susu, bisa juga dari sinar matahari sebelum jam 10 pagi ya.
dan kebutuhan vitamin A, E, C, asam folat, dan B6. Kebutuhan remaja secara umum adalah sama dengan kebutuhan vitamin orang dewasa. Yang berikutnya adalah mineral. Kita juga butuh mineral untuk masa pertumbuhan yang seperti besi, kalsium, dan zinc. Ini dibutuhkan untuk pertumbuhan, tetapi semua dalam jumlah cukup saja dan tidak dalam jumlah yang berlebih. Nah, sekarang kita beranjak pada gaya hidup sehat untuk remaja. Remaja yang sehat harus punya gaya hidup. Gaya hidupnya seperti apa? Nah, yang pertama bahwa remaja yang sehat adalah remaja yang suka olahraga. Karena remaja dalam masa tahap pertumbuhan, maka semua tubuhnya itu akan bertumbuh. Sel-selnya, otaknya, ototnya, semuanya tumbuh. Maka olahraga ini sangat baik untuk pertumbuhan, baik untuk fisiknya, terutama adalah fisiknya ya, kalau untuk olahraga. Yang kedua, gaya hidup yang sehat itu remaja harus mengurangi screen time. Apa itu screen time? Yaitu kalian harus membatasi waktu untuk menonton TV, bermain video game, atau bermain gadget. Kalian berinteraksi dengan gadget itu sebaiknya hanya digunakan untuk kalian mengerjakan tugas atau hanya sekedar berkomunikasi atau ada hal-hal yang penting. Selain itu kalian sebaiknya mengurangi screen time ya. Yang ketiga, gaya hidupnya harus makan sayur dan buah. Karena sayur dan buah ternyata lebih dari sekedar sumber vitamin dan mineral. Dia juga kaya akan serat yang bisa membuat remaja menjadi lebih kenyang. Jadi kalian tidak terlalu sering ngemil makanan yang tidak mengandung gizi yang baik. Nah, kalian juga harus mewaspadai yang namanya kalori ekstra. Perhatikan juga asupan kalori yang berlebih yang mungkin tersimpan dalam minuman manis. Apabila kalian suka minuman jus, soda, atau sport drink, tapi semua itu dalam bentuk kaleng. Atau dalam bentuk kemasan. Kalau kalian suka minum jus tapi kalian membuat sendiri, itu jauh lebih baik dibandingkan kalian membeli atau mengkonsumsi jus dalam bentuk kemasan. Ya, kenapa? Karena semua itu mengandung pengawet dan gula yang tinggi yang menyebabkan kalian menjadi obesitas atau akan menjadi lebih gemuk. Ya, sesekali boleh, tapi sebaiknya kalian konsumsi atau kalian biasakan konsumsi adalah air putih, ya. Yang berikutnya adalah kalian harus sarapan. Sarapan ini sangat penting. Dia tidak hanya meningkatkan konsentrasi pada saat kita belajar, tapi dia juga meningkatkan metabolisme, membakar kalori dan memberi energi atau bahan bakar selama kalian beraktivitas sepanjang hari. Jadi jangan lupakan sarapan setiap hari. Nah, sekarang kita masuk pada tema berat dan tinggi badan ideal remaja. Kalian mungkin sudah pernah membaca atau mendapat pelajaran tentang bagaimana cara menghitung atau melihat berat badan atau tinggi badan ideal kalian. Sebenarnya tidak ada angka yang menjadi patokan dari tinggi badan anak ya. Jadi kalian juga sudah harus berpikir bahwa sebenarnya ideal setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap remaja itu punya pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang berbeda-beda. Tingkat kecepatan pertumbuhannya pun juga berbeda-beda. Jadi tidak ada angka yang mutlak yang menyebutkan berapa sebenarnya berat tinggi badan ideal kalian ya. Jadi masing-masing sangat bervariasi. Nah, tetapi ini ada tabel yang menyebutkan atau melihat bahwa ada dibedakan antara perempuan dan laki-laki, bahwa body mass index atau indeks massa tubuh perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Kalau perempuan itu lebih kecil dari 17 disebut kurus, kalau lebih dari 27 disebut obesitas. Demikian juga dengan laki-laki, dia disebut kurus kalau body mass index-nya itu lebih kecil dari 18 dan disebut obesitas bila lebih dari 27. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Bahwa body mass index atau
indeks massa tubuh itu adalah berat badan kalian dalam kilogram dibagi tinggi badan kalian dalam meter kuadrat. Ya, contohnya di sini. Jika ternyata berat badan kita 75 kg dan tinggi badan kita 1,65 meter atau 165 cm, maka penghitungan body mass index-nya adalah 75 kg per atau dibagi 1,65 dikali 1,65. Hasilnya adalah 27,55. Kita cocokkan dengan tabel di sebelah kiri. Ternyata body mass index lebih dari 27 itu adalah obesitas, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Lebih dari 27,55 itu sudah menunjukkan kegemukan. Jadi kalian bisa hitung sendiri berapa body mass index kalian sesuai dengan tinggi dan berat badan kalian. Tapi ini hanya sekedar patokan saja, ya. Artinya kalau kalian memang di situ disebutkan kurus, tapi kalau kalian merasa sehat ya sudah, tidak perlu lagi kalian pikirkan, oh ya sudah, yang penting saya sehat, saya nyaman dan saya enjoy atau relax dengan tubuh saya saat ini, ya. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Nikmati saja hidup kalian. Artinya kalau memang kalian dianugerahi oleh Tuhan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk tubuh seperti itu, kalian nikmati, kalian syukuri. Yang penting pada saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi dalam tema-tema yang lain yang akan diberikan secara berurutan atau kemudian akan diberikan oleh ibu dokter yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.